Kitabnya Wasiyatul Mustafa li Aliyil Murtadha. Wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa wasiat beliau? Dan tentu wasiat ini juga berlaku kepada tiang pelunggu selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka, fa innallaha ta'ala wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya fayaqulun Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan pembina TPQ Baitur Rahman Kanda Al-Ustadz Winarto, barusan yang ketemu dengan beliau, atau mungkin beliau pernah lihat yang duluan. Alhamdulillah yang bisa bersilaturahim dengan beliau, termasuk di harapan pelunggu Sami dengan perantara Dinda Ustadz Sibawai. Yang tiang hormati dani-dani para kaling yang hadir, kiri kanan tiang ini ada kaling ini. Alhamdulillah semangat menemani pelunggu Sami, karena beliau merasa bahwa untuk pendidikan moral, pendidikan agama, bagian dari tugas beliau juga untuk menjaganya, untuk menghidupkannya, karena inilah tugas pemimpin. Juga yang dewek kita yang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu, bapak, wali santri Tahfidzul Quran Baitur Rahman, dan adik-adik santri yang saya cintai, banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita diizinkan untuk bersilaturahim, dan tentu silaturahim ini mari terus kita jaga niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, Allah yang maha tahu, dan hanya Allah yang membalas tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang tiang pelungguh lakukan niki
itu artinya kita juga sedang meneruskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak keutamaannya. Di antaranya dalam kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan salah satu hikmah silaturahim niki min kanzil jannah, bagian dari gudang-gudang surga. Artinya kita silaturahim makin niki berarti kita sedang mengisi gudang-gudang surga. Kayun tamu surga, kayun tamu surga Bapak. Insya Allah semuanya masuk surga, asalkan tiang pelunggu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita masuk surga. Cuma ketika kita meninggal dunia belum diampuni dosa-dosa kita, tekerem seberak elik neraka mana-mana 500 tahun baru pindah jok surga. Kayun niki de memang mudah-mudahan tiang pelungguh masuk surga bigairihi, saya ingat begak lilen telemak. Begitu kita panggilan kita masuk surga, pernah mampir di neraka 1000 tahun, arak stempel, oh hamjuk neraka juluk dia baru pertama surga, tekeriah di si batur begak dilen. Mudah-mudahan tiang pelungguh masuk surga bigairihi hisab, amin ya robbal. Mari kita berselawat bareng-bareng nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, amin ya robbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi habis tiang sholat di masjid apa namanya? Baitul Amin, yang dulu waktu Maulid Nabi tiang pernah diundang di sana. Kemudian tiang jalan ke tempat niki, Masya Allah terasa sejuk. Ternyata begitu sempit gang-gang niki karena rumah, ternyata ada sawah. Begitu tiang masuk di rumah tahfiz ini terasa sejuk, karena tiang yakin dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka rumah tahfiz ini termasuk mewah sekali ya. Ya, mewah karena mepet sawah. Alhamdulillah. Bukan begitu karena kesejukan dari penghafal Al-Quran. Makanya dulu ketika tiang tahu istri tiang niki menghafal Quran, tidak ragu-ragu langsung tiang ambil sebagai istri saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Karena tiang yakin kalau penghafal Quran ini pasti barokah. Saya juga ikut percikan barokah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita bersyukur, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, ada yang tulus mengajarkan bijajari pelunggu sami Al-Quranul Karim. Ini sudah azan ini. Kita lanjut atau berhenti nih? Yunasam? Kita dengar azan dulu ya. Nanti kita sholat berjamaah di tempat niki. Allahu Akbar.
Jadi bersyukur ada orang yang dengan tulus mengajarkan anak-anak kita baca Al-Qur'an. Sebab maknanya, faedahnya sangat besar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Utsman bin Affan radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajar Al-Qur'an. Jadi tiang pelungguh alhamdulillah bersyukur bijajarin tiang pelungguh mangkin niki termasuk orang yang terbaik. Kenapa? Karena belajar Al-Qur'an. Jangan risaukan tentang bagaimana masa depannya, karena Allah sudah menentukan semuanya. Yang penting tiang pelungguh mangkin mendidik bijajarin tiang pelungguh niki belajar Al-Qur'an. Mendidik adab, mendidik moral. Dan salah satu yang paling efektif untuk mendidik, membentuk moral generasi tiang pelungguh niki dengan pendidikan agama. Jadi bukan saja yang yakin di TV niki bukan saja belajar Al-Qur'an, tapi pasti juga dididik ilmu agama, dididik moral, dididik akhlak. Kata mantan menteri agama dulu di era Orde Baru, Profesor Dr. Mukti Ali, beliau sampaikan membangun moral tanpa dilandasi agama ibarat lentera tanpa sumbu. Masih ingat lentera, Bu? Masih ingat lentera? Mungkin dulu masih belum ada listrik ya. Dilah kecopok kalau bahasa tengahnya. Tidak bisa menyala kalau tanpa siginya atau sumbu. Itu ibarat kita membangun moral tanpa dilandasi dengan pendidikan agama. Maka saya sampaikan kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah, pendidikan agama ini jangan disepelekan. Harus diutamakan dan harus diperhatikan. Kenapa? Itu artinya kita sedang membangun jiwa masyarakat, jiwa rakyat Indonesia. Dan amanah lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa dulu dibangun, baru raga, baru akan sempurna, agar ada check and balance-nya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendidikan Al-Qur'an ini sangat penting, dan itu kembali ke tiang pelungguh, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai wali santri. Sebab Nabi tiang contohkan, nggih, ketika nanti tiang pelungguh meninggal dunia misalnya, nggih, tapi kita tidak pernah menyerahkan anak-anak kita untuk belajar Al-Qur'an, untuk dididik ilmu agama, sementara dosa-dosa kita masih banyak. Ketika kita mendapatkan azab di dalam kubur misalnya, naudzubillah min dzalik, yang paling kita harapkan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tetapi ketika masih hidup tidak pernah peduli dengan pendidikan agama, tidak pernah peduli tentang belajar Al-Qur'an, tidak pernah peduli tentang perbaikan moral bijajarin tiang pelungguh. Sementara di dalam kubur harapan kita adalah anak-anak kita. Lagu napi gawean sedang mabuk. Naudzubillah min, semakin panas kubur kita. Demi tak baca Quran dengan mabuk. Nah, siapa yang salah? Kita yang tidak peduli terhadap anak kita sendiri. Tapi tiang pelungguh ketika
mendapatkan azab. Tapi begitu anak kita yang kita didik di TPQ Baitur Rahman ini menjadi putra putri yang soleh solehah, membacakan Al-Quran untuk bidadari tiang pelungguh, untuk tiang pelungguh yang sudah meninggal dunia, maka tentu tiang pelungguh merasa sejuk di dalam kubur. Karena doa-doa orang yang masih hidup ini kepada orang yang sudah meninggal dunia, lebih-lebih bidadari tiang pelungguh niki pasti sampai kepada almarhum almarhumah. Ketika dulu tiang mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situ Bondo, tiang sejak kecil ada di pondok pesantren, sampai S2 tiang di pondok pesantren, sampai sekarang alhamdulillah juga di pondok pesantren. Walaupun tiang di DPD, tiang tidak mau berumah di tempat-tempat yang agak bagus ya. Tiang di pelosok juga, tiang di pondok pesantren. Nah, jadi pernah tiang belajar kitab matan daripada kitab Minah Husaniyah. Ada di pinggirnya, di situ tertulis wasiat beliau, wahai Ali, bersedekahlah untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia, baik sedekah dengan harta benda ataupun sodakoh dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, bacaan zikir, tahlil dan sebagainya. Karena sesungguhnya Allah langsung perintah para malaikat untuk membawa sodakoh orang yang masih hidup kepada yang meninggal dunia. Lalu senangnya luar biasa orang yang meninggal dunia niki, almarhum almarhumah niki, mengalahkan gembiranya saat hidup di dunia. Berembe-rembe kesenang waktu nirup pelik dunia, tidak pernah saat itu mengalahkan kegembiraannya saat menerima pahala sodakoh orang yang masih hidup kepada yang meninggal dunia. Nunasang, ibu-ibu, napi paling senang tirup pelik dunia? Nabi paling senang duit kepeng bahasan bapak. Bapak-bapak, Nabi paling senang tidur pelik dunia sehat. Alhamdulillah. Lamun niki tok ngaji jak merari unin. Atau arak saya senang merari lagu nin bani sibuk niki. Nah, berembe-rembe kesenang waktu tidur pelik dunia. Tidak ada yang mengalahkan kegembiraan kita saat menerima sodakoh orang yang masih hidup kepada yang meninggal dunia. Apa doanya yang disedekahkan niki? Bidadari pelungguh sami yang belajar Quran lalu dibacakan untuk pelungguh sami kelak yang sudah meninggal dunia. Pelungguh sami pun berdoa yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang telah menyinari kubur saya saat ini, dan berilah mereka kegembiraan dengan surgamu ya Allah, sebagaimana mereka telah menggembirakan saya saat ini. Nah, inilah hikmah kita, kenapa kita perlu mendidik bidadari tiang pelungguh membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang lain, di antaranya idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah wa waladin solihin yad'ulah. Nggih. Awaladin solihin yad'ulah. Jadi terputus amal tiang pelungguh apabila kita sudah meninggal dunia, kecuali yang terus mengalir adalah doa bidadari pelungguh sami yang sedang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tiang sebagai representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh para ustadz yang peduli terhadap pendidikan agama ini, karena memang penting. Lebih-lebih Nusa Tenggara Barat niki makin, Lombok niki makin sudah mendunia. Ketika tiang kunker dari Aceh sampai Papua, tiang sebutkan asal tiang Lombok, langsung disebut
sirkuit Mandalika hebat. Okay. Tiang coba ke Inggris, sudah 2 kali ke sana. Ketika tiang memperkenalkan diri dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, kemudian kita sebut sirkuit Mandalika. Oh, sirkuit Mandalika very good kuning. Napi makna niki? Bu, napi kenal? Napi kenal? Bagus? Alhamdulillah, pinter okay? Tepat jawaban. Yang pernah ngaji di betulan tiang di pondok pesantren ini lemu niki beli ke Lombok Tengah. Kemarin tempat UAS datang ke tempat tiang. Alhamdulillah, Qori internasional juga Kiai Haji Muammar ZA sudah 2 kali ke tempat tiang, termasuk Roma Irama. Nah, kemudian di situ ada pengajian tiang tiap hari Sabtu, majelis taklim. Tiang dulu sampaikan hasil survei anak muda meninggalkan sholat. Tiang ketua nih ibu-ibu, wikam jarang survei bu, nggih basin. Napi bu, sak tukang bagi-bagi kepeng. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Nusa Tenggara Barat niki, Lombok niki sudah mendunia. Okay. Tentu semakin ke depan niki akan datang dari berbagai macam negara. Mereka membawa budaya masing-masing. Maka kita khawatir mereka, generasi kita akan terkontaminasi dengan moral mereka, dengan budaya-budaya mereka. Karena itu penting pendidikan agama. Okay. Kita nggak boleh kalah. Kalau di negara barat mereka antusiasnya luar biasa belajar Islam, kita juga tidak boleh kalah. Okay. Makanya waktu saya dulu ke Inggris itu luar biasa. Saya diceritakan di sana, di Inggris termasuk paling pesat perkembangan muslimnya di sana. Okay. Di negara barat termasuk negara yang paling pesat perkembangan Islamnya. Sampai waktu itu saya datang diceritakan baru-baru ini terpilih wali kotanya adalah muslim, wali kota Woking, salah satu kota yang termasuk maju di Inggris. Alhamdulillah wali kotanya adalah muslim, namanya Mr. Hussein. Saya merasa bangga di negara yang superpower, yang dulu minoritas muslim, ternyata wali kotanya adalah muslim. Saya pingin ketemu dengan beliau. Ternyata Allah mempertemukan saya dengan beliau. Masya Allah, tiang salaman, kemudian berpelukan. Langsung tiang diajak ke makam para pahlawan muslim yang ada di kota Woking sama beliau. Lalu saya diajak ke masjid di kota Woking niki. Beliau cerita dulu masjid ini kecil, masih diabadikan. Hanya bisa menampung jemaah 30 jemaah. Tapi karena perkembangan muslimnya begitu pesat di Inggris, alhamdulillah kata beliau, masjid yang dulu menampung 30 jemaah sekarang diperbesar bisa menampung 2000 jemaah. Ini di Inggris. Kita jangan kalah. Dan di sana kalau jadi imam, kalau enggak menghafal Quran 30 juz, enggak boleh jadi imam. Enggak boleh jadi imam. Dan di belakang imam itu harus menghafal Quran. Harus menghafal, padahal baru kenal Islam. Yang pelungguh dari bayi balok toker napiaran ini. Sudah kenal Islam. Lagu luwek dia tahu baca Quran. Sangat malu kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur bijajarin tiang pelungguh niki, termasuk tiang pelungguh digerakkan hatinya untuk dididik Al-Quran. Nah, kalau sudah Al-Quran menghiasi jiwanya, insya Allah akan menjadi generasi yang terbaik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya kalau dia hidup dalam keadaan lurus. Yeah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ini motivasi bagi anak-anak saya. Dulu waktu saya mondok, tidak pernah saya berpikir ada sebagai anggota dewan dan sebagainya.
sama sekali tidak pernah berpikir saya sebagai pegawai negeri. Murni saya belajar. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa saya sebagai wakil Nusa Tenggara Barat. Nah, ini sudah Allah yang menentukan. Maka yang penting sekarang kita belajar moral, belajar agama, belajar Al-Quran. Jangan kita pikirkan mau jadi apa besoknya. Allah sudah menentukan semuanya. Apalagi kalau Bijajarim Pelunggu Sami niki sudah menghafal Quranul Karim. Nah, ini harapan kita. Tapi tentu kita harus siap dulu menghadapi segala tantangan ujian. Santri-santri kita harus siap menderita, harus siap tahan ngantuk, harus siap kadang-kadang juga tahanlah lapar. Ketika dulu saya mondok sering saya makan 1 kali sehari, 1 kali sehari, saking tidak ada biaya. Tapi kita hadapi dengan senyum, karena pesan guru la ghalibata illa bimururil baliyah, menukil dari perkataan ulama al-hikmah, tidak akan ada kesuksesan kecuali harus melalui beberapa penderitaan. Maka ketika kita menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu, hadapilah dengan senyum, dengan tenang, dengan sabar, dan semuanya pasti akan ada hikmahnya. Ketika Tiang Pelungguh membangun niki dengan para tokoh, termasuk Kanda Ustadz Winarto dan para kaling, membangun yayasan ini, membangun lembaga ini, tentu tidak semudah telapak tangan. Tiang yakin, karena dimanapun perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada tantangan, rintangan. Dan halangan rintangan itu sudah ada contoh sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Tiang berpesan, apapun rintangan, halangan, celaan, jangan mundur. Jangan mundur karena kita dicela, jangan maju karena dipuji. Itulah ikhlas. Jangan mundur karena dicela, jangan maju karena karena ketika kita berjuang di masyarakat, apapun bentuknya, baik kegiatan sosial, kegiatan agama, pendidikan, pasti ada orang yang memuji, pasti ada orang yang mencela. Itu sudah sunnatullah. Ketika kita dipuji, jangan maju karena dipuji. Ketika kita dicela, jangan mundur karena dicela. Dan ketika kita banyak celaan, rintangan, halangan, tersenyumlah, berarti kita mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita berjuang, kata guru saya, tapi tidak ada halangan, tidak ada celaan, tidak ada rintangan, maka diragukan perjuangan itu apakah mendapat ridho Allah ataukah tidak. Artinya ketika kita berjuang di jalan Allah, membangun TVQ, TPA dan seterusnya, lalu ada tantangan, halangan, rintangan, tersenyumlah, berarti kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak bisa lama karena habis ini juga saya harus ke Kuripan, masih ada pengajian satu lagi. Ini pengajian acara Tiang yang keempat jadinya. Tadi pertama di Mujur, kemudian yang kedua di Peraya, yang ketiga di Genteng Pagutan Lombok Tengah, mungkin yang keempat di Mataram, dan yang terakhir nanti di Pagutan di Kuripan. Karena Tiang saat niki kalau diundang sangat betul-betul memperhatikan, sebab Nabi dulu waktu Tiang sebagai calon, ada jemaah yang ngomong niki, lemak lamun jari DPD engkah milih ceramah. Itu yang Tiang jaga, padahal lebih lelah makin niki, karena wilayah Tiang se-NTB. Maka Tiang bilang kepada asisten yang ngatur jadwal, kalau bisa hari itu 6 dikabulkan dimanapun, walaupun dulu tidak pernah Tiang datang kampanye, tapi itu adalah masyarakat kita, mereka punya hajat, mereka undang kita, jadwalkan. Maka Tiang bersyukur juga diberikan kesehatan sehingga Tiang harus keliling ke seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat. Makanya kemarin Tiang dulu ke Dompu, Sumbawa, baru Tiang keliling di Lombok niki, dan terus besok berapa kali di Mataram niki ada acara Tiang, dan barulah Tiang nanti melaporkan
apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui sidang paripurna di Senayan. Jadi mohon doa supaya kita konsekuen dalam menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tantangan kita semakin besar, semakin besar. Salah satu contoh kemarin ya. Salah satu contoh ketika dulu memuncaknya pandemi, kemudian diinstruksikan seluruh anggota dewan, anggota DPD jangan ada yang masuk kantor, jangan ada yang ke Jakarta. Tapi tiba-tiba dulu muncul inisiatif DPR RI di Senayan, ingin meloloskan RUU HIP namanya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tanpa mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis. Naudzubillah min zalik. Dan kita sempat tersinggung karena DPD juga sebagai anggota MPR seharusnya diikut sertakan kalau membahas tentang haluan negara, tapi kita tidak dikasih tahu. Sehingga alhamdulillah hasil lobby-lobby kita dari 136 anggota DPD 90 lebih yang menolak tanda tangan. Lalu itu yang kita bawa ke sidang paripurna. Kemudian tiang undang sekitar 100 tuan guru, para ustadz di Lombok Tengah. Bagaimana sikap kita menghadapi ini? Alhamdulillah kita sepakat dilanjutkan melalui Majelis Ulama Indonesia. Lalu tiang jelaskan waktu itu di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Kemudian setelah itu kita Majelis Ulama Indonesia deklarasi menolak RUU HIP. Jadi ini tantangan-tantangan kita para jemaah. Ada usaha-usaha ingin merubah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita yang sudah jelas. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka nggak boleh ada ajaran komunis, tidak boleh ada ajaran ateis di negara Republik Indonesia ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini yang harus kita kawal terus. Maka kita butuh generasi ini, generasi yang bermolar, generasi yang menghafal Quran, karena inilah ke depan yang akan memimpin negara kita, yang akan memimpin daerah kita. Ini harapan kita bersama, sehingga negara Indonesia yang tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekedar ini, mungkin ada masih amplop. Oh ada gitu. Karena mohon maaf di masa hari ini harus dia kasih kenang-kenangan gitu. Ini sekedarnya untuk TPK ini 2 juta gitu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ya itu hikmah kalau pilih wakil jadi penceramah, penceramah jadi jadi kalau diundang tidak perlu siapkan amplop ya. Karena transport saya sudah dibiayai negara. Justru tiang yang kasih amplop ya, biar terbalik ya. Jadi walaupun Pelunggu Sami tidak pernah memilih saya dulu, karena tahu tidak memilih saya itu. Tidak tahu ya. Tapi mungkin kebetulan dulu asal-asalan. Kalau dulu waktu memilih lembaran DPD ada foto, ada yang pakai sorban putih, baju putih, ada jenggotnya, tiang sudah itu ya. Karena banyak juga yang kata kebetulan saya memilih yang pakai sorban. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.